Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara temu bisnis CV Tunasfarm. Yang terhormat Bapak Reza Dwi Firnanda, SPMP selaku Direktur CV Tunasfarm. Yang terhormat para investor, yang terhormat penyuluh pertanian se-Kabupaten Kediri, yang terhormat Kepala Divisi CV Tunasfarm, yang terhormat Ketua Gapoktan, dan tak lupa tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Dea Anggraini selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalan acara pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam temu bisnis CV Tunasfarm. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan doa bersama. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini diberkahi dan diberi kelancaran. Maka dari itu, izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Dwi Firnanda, SPMP selaku Direktur CV Tunasfarm. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Dea Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para tamu undangan yang telah hadir, para pemimpin perusahaan-perusahaan lain yang telah menyempatkan hadir,
dan selamat datang juga kepada para kolega-kolega saya, rekan-rekan bisnis saya, dan selamat datang juga kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari kelompok tani dan sebagainya. Saya di sini Reza Dwi Fernanda sebagai direktur dari Tunas Farm, dengan bangga menyambut Anda semua dalam acara temu bisnis perusahaan kami. Baik. Tunas Farm ini berkomitmen, sebuah perusahaan yang berkomitmen di bidang pembibitan, fokusnya pada pengembangan varietas-varietas baru yang memiliki kualitas tinggi. Dalam perjalanan kami, Tunas Farm mengedepankan tentang inovasi, keberlanjutan, dan dedikasi terhadap kualitas produk yang nantinya akan kami salurkan kepada para petani-petani. Kami berusaha memberikan solusi terbaik dalam pemenuhan kebutuhan akan tanaman yang berkualitas tinggi bagi para pelanggan-pelanggan kami. Saya harap melalui acara ini kita semua dapat berbagi mengenai visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang menjadi landasan utama kami dalam mewujudkan pertumbuhan dan yang berkelanjutan di era industri ini. Baik, saya rasa itu saja sambutan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Direktur. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penampilan video profil perusahaan dan penyampaian profil perusahaan serta bisnis plan. Marilah kita simak bersama-sama penampilan video profil perusahaan. Pembibitan sayur dan buah adalah proses awal dalam pertanian yang melibatkan penanaman bibit atau biji untuk menghasilkan tanaman sayuran dan buah yang akan dikembangkan lebih lanjut di lahan pertanian. Pembibitan sayur dan buah dilakukan untuk memperoleh bibit yang sehat dan kuat sehingga menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas serta dapat meningkatkan hasil panen. CV Tunas Farm menjawab kebutuhan petani dengan memproduksi bibit benih tanaman sayur dan buah. Bibit sayuran yang diproduksi diantaranya cabai, terong, dan tomat. Sedangkan bibit buah yang diproduksi yaitu mangga dan durian. CV Tunas Farm merupakan usaha yang ada dengan tujuan untuk menyediakan bibit-bibit sayuran dan buah berkualitas tinggi yang dikepalai oleh Reza Dwi Fernanda. CV Tunas Farm berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. CV Tunas Farm mempunyai visi dan misi menjadi perusahaan pembibitan terkemuka di Provinsi Jawa Timur. Dan misi melakukan pengembangan pembibitan yang serempak dengan mempunyai daya saing serta sesuai permintaan pasar. Memproduksi bibit yang bermutu dan sesuai dengan keinginan petani. Memberikan kepuasan pelanggan dengan menggunakan varietas benih untuk dijadikan bibit yang unggul, melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap para petani yang membudidayakan tanaman hortikultura. Berikut struktur organisasi dari CV Tunas Farm. Direktur Utama yang dipimpin oleh Reza Dwi Fernanda. Manajer Keuangan yang dibawahi oleh Dea Anggraini. Terdapat beberapa divisi. Pertama, Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan. 2. Divisi Pengelolaan Risiko dan Keuangan. 3. Divisi Pengadaan dan Pembayaran Pengelolaan Pajak. 4. Divisi Audit Internal dan Manajemen Investasi. Manajer Lapangan yang dibawahi oleh Wahyu Nurdiansyah. Terdapat Ketua Pelaksana dan 2 divisi. Yang pertama, Divisi Perlengkapan. 2. Divisi Produksi. Manajer Produksi yang dibawahi oleh M. Rainara Asidiki. Terdapat 2 divisi. Yang pertama, Divisi Litbang.
2. Divisi Pemeliharaan. Manajer HRD yang dibawahi oleh Meli Handayani. Terdapat 3 divisi. Yang pertama, General Affair yang terdiri atas Non-Material Warehouse. 2. Divisi Recruitment. 3. Divisi Training and Development. Manajer Pemasaran atau Marketing yang dibawahi oleh Limpi Vilanita yang terdapat beberapa divisi. Yang pertama, Divisi Periklanan. 2. Divisi Penjualan yang terdiri dari Display dan E-commerce. 3. Divisi Riset Pemasaran. 4. Divisi Jasa Kirim. Untuk pembelian bibit sayuran dan buah, bisa langsung datang ke toko kami yang beralamat di Jalan Harinjing, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, atau juga bisa dipesan melalui Shopee, yaitu official Tunas From Group, Instagram kami @tunasfrom2023, dan juga melalui WhatsApp dengan menghubungi nomor yang tertera. Kami menjamin kualitas dan pengiriman bibit yang Anda beli. CV Tunas Farm, bibit bermutu dan berkualitas. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian profil perusahaan serta bisnis plan yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Handayani, STRP, selaku Kepala HRD CV Tunas Farm. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Meli Handayani dari staf HRD CV Tunas Farm. Semoga dalam 30 menit ke depan Bapak dan Ibu tidak bosan mendengarkan suara saya, karena saya akan memaparkan terkait bisnis plan dari perusahaan kami, dan mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mendengar pemaparan dari kami. CV Tunas Farm merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pembibitan sayur dan buah yang menghasilkan bibit tanaman yang sehat kuat sehingga menghasilkan tanaman dengan hasil panen yang lebih tinggi. Next. Sejarah berdirinya Tunas Farm. Tunas Farm adalah sebuah pertanian yang berfokus pada sayuran dan buah, pembibitan sayur dan buah. Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan bibit-bibit sayuran dan berkualitas tinggi, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. CV Tunas Farm sendiri didirikan kedepannya dapat berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Next. CV Tunas Farm, kami memiliki produk sayuran dan buah. Sayuran yang terdiri dari tanaman tomat, jadi atau bibit tomat, bibit terong, dan bibit cabai. Dan ada juga buah. Kami memfokuskan pada mangga dan durian. Pada pembibitan bibit durian ini berasal dari Malaysia dengan tinggi 80 sampai 1 meter yang memiliki dengan varietas Musangking, daging buah yang tebal dan rasanya manis. Nah, yang satunya bibit cabai dengan buahnya yang lebat dan cocok ditanam di dataran tinggi buat musim hujan. Adapun beberapa inovasi yang dimiliki dari CV Tunas Farm yaitu memberikan layanan jasa pengiriman kepada masyarakat yang membeli produk kami sampai ke tujuan yang alamat utama. Selanjutnya, kami mempunyai inovasi, yaitu dalam kurang dari 5 tahun ke depan kita membudidayakan sayuran dengan cara hidroponik. Next. Nilai utama yang ditawarkan perusahaan, yang pertama terdapat dalam produktivitas. Maksudnya, yaitu kami memperkenalkan varietas dengan tanaman unggul yang lebih efisien. Yang kedua, inovasi teknologi pertanian, seperti penggunaan sensor analitik, data analitik, dan teknologi lainnya. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan petani, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan memberikan harga yang adil dan pas untuk bagi para petani. Next. Keunggulan dengan kompetitor lain, kami bersaing dengan perusahaan lain, yaitu dengan teknologi dan generasi inovasi genetika, yaitu dengan mengembangkan inovasi pemuliaan genetik
yang mana varietas tanaman unggul yang akan kita perbarui. Lalu ada kemitraan dengan petani, membangun kemitraan yang kuat dengan petani dengan mendengarkan kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan kepada kami. Lalu sertifikasi dan jaminan kualitas, kami menawarkan beberapa jaminan kualitas sertifikasi kuat pada yang meningkatkan kepercayaan petani. Next. Nah, dalam strategi pemasaran ada beberapa poin. Yang pertama, recognition, yaitu kita memperkenalkan produk kepada calon konsumen agar konsumen mengetahui produk apa saja yang kita miliki dan apa saja yang kita produksi. Lalu ada consideration, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mempertimbangkan produk tersebut agar dibeli atau tidak. Lalu ada action, yaitu menarik pembeli untuk menentukan produk yang akan dipilih. Lalu ada yang terakhir, control, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan service after sales. Nah, dalam pemasaran ini kita menggunakan yang paling utama, yaitu pemasaran secara offline, yaitu dengan cara kita melakukan bazar pertanian atau mengadakan acara lokal festival, yaitu dengan memberikan diskon kepada para petani atau masyarakat yang ingin datang di acara dalam pemasaran secara offline. Next, market share. Nah, market share yang di sini saya maksud tersebut ada panah hitam. Coba bisa di itu enggak? Zoom. Nah, market share yang kita tuju memang hanya ada di Jawa Timur, karena kita memfokuskan di Jawa Timur dengan tujuan kami ingin menginovasikan dan memberikan kepada petani lokal bahwasanya mempunyai pembibitan yang lebih berkualitas dan bermutu. Next. Nah, dari CV Tunas Farm mempunyai target penjualan, yaitu ada 3. Yang pertama market offline, market online, dan sosial media. Market offline sendiri kita seperti pemasaran secara kios, seperti festival acara bazar seperti itu. Tapi kami mempunyai target 50% dibanding dengan market online melalui Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Lalu media sosial kita bisa melalui Instagram, pemasaran konten, program pemasaran email, yaitu market online dan media sosial sama-sama memulai target penjualan sekitar 25%. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, semoga penyampaian dari kami sangat bermanfaat. Jangan lupa berkolaborasi dan bekerjasama dengan kami. Kami dari CV Tunas Farm menunggu Bapak Ibu bekerjasama dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dimana ada 2 set termin. Setiap termin kita isi dengan 3 penanya. Silakan yang mau bertanya bisa angkat tangan dan memperkenalkan diri. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septa Kurnia dari CV Sweet Garden. Di sini dijelaskan bahwa CV Tunas Farm adalah perusahaan pembibitan sayuran. Kalau semisal saya bermitra atau membeli itu ya, apa ada jaminan untuk produknya, semisal untuk pengirimannya itu pakai kurir luar atau kurir dari perusahaan sendiri gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Silakan para audien yang akan bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu dan memperkenalkan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Atila Putra Pratama dari CV Giflo. Di sini saya mau bertanya, bagaimana perusahaan Anda untuk mendukung petani atau pelanggan dalam mengoptimalkan hasil pertanian dengan produk-produk Anda?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk termin pertama kurang 1 pertanyaan. Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan CV Tunas Farm ini, walaupun saya belum begitu jelas apa yang menjadi kegiatan utamanya. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah saya sebagai investor, ini saya dari Papua ya, ingin mengetahui bagaimana layanan yang saudara lakukan ketika saya memesan misalkan salah satu produk di sini katanya benih bersertifikat ya. Apakah jaminannya bahwa benih ini betul-betul bersertifikat dan mungkin sudah dijamin kualitasnya? Siapakah yang telah melakukan sertifikasi? Kemudian ketika harga yang ditawarkan, misalkan kalau saya membeli di pusatnya di Jember taruhlah 100.000 per pohon, bagaimana kalau saya membutuhkannya itu daerah Papua? Kemudian itu yang nomor 2. Nomor 3-nya, apakah ada semacam jaminan ya bahwa buah ini namanya buah ya, taruhlah apa namanya ini, musangking apa musang apa gitu ya, raja musang. Musangking ini taruhlah saya membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian buah itu setelah di sini kan disebutkan 3 sampai 5 tahun katanya berbuah ya. Kalau sudah sampai 10 tahun misalkan ya, tidak berbuah, apa ada jaminan bagaimana pelayanan untuk konsumen? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari CV Sweety Garden. Dengan pertanyaan, apakah ada jaminan jika CV Anda membeli produk dari kami, dan apakah kurir tersebut dari luar atau dari kami? Karena kita merupakan perusahaan yang baru, kita mengupayakan untuk jaminan produknya aman, dari mulai packing, pengantaran, sampai jika ada kerusakan pada bibit, kami mengusahakan untuk melayani dalam pengembalian dan diganti dengan yang baru. Dan untuk kurir, kami mempercayakan kepada perusahaan kami sendiri untuk mengantarkan ke konsumen ke alamat yang dituju. Mungkin ada samaran? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Atila mengenai bagaimana perusahaan CV Tunas Farm ini mendukung petani atau pelanggan dalam mengoptimalkan produk-produk yang dibeli dari kami. Ya, begitu. Gini, mungkin untuk saudara Atil, gini. Di dalam pelanggan itu ingin membeli produk dari kita menyediakan juga layanan konsultasi terkait apa yang petani ini butuhkan. Kita sinkronisasi dengan apa yang kami sediakan. Gitu. Terus di samping itu kita juga yang paling utama memang kita menghadirkan produk-produk dengan kualitas tinggi supaya pada akhirnya itu tidak mengecewakan bagi si petani yang ingin membeli produk-produk dari kita. Yang selanjutnya kita masih dalam tahap berusaha untuk menginovasi berbagai macam produk yang nantinya akan kita tawarkan kepada konsumen kita sesuai dengan salah satu landasan dari perusahaan ini. Tuh. Terus yang selanjutnya kita juga mengadakan pelatihan dengan orang-orang yang juga bersertifikat untuk mengedukasi kepada calon pembeli kita. Itu saja. Menjawab saudara Adila. Lalu yang ketiga, apakah buah musangking ini dalam 10 tahun apakah masih berbuah? Nah, musangking sendiri ini termasuk durian yang memiliki 15 tahun
kita memiliki beberapa kepercayaan. Jadi untuk setelah berbuah pertama 5 tahun, kedua 10 tahun, lalu yang ketiga 15 tahun, saking ini tetap berbuah dan menghasilkan buah yang manis dan tebal. Mungkin ada sanggahan dari Bapak? Ya, yang dimaksud saya itu tadi, ketika kita bahwa di promosi Anda itu disebutkan 3 sampai 5 tahun sudah bisa mulai menghasilkan. Nah kemudian ada kasus bahwa produk ini sampai 10 tahun kok tidak mau berbuah, misalkan gitu ya. Solusi apa dari perusahaan Tunas Farm ini memberikan solusi terhadap produk tersebut? Jadi kan mestinya ya ada jaminan itu kalau tadi hanya kerusakan. Kalau sekarang kan tanaman itu yang nama buah bisa berbuah kan bisa tidak, gitu ya. Oh ini sudah ditunggu sampai 10 tahun, sudah bosan tiap hari lihat itu nggak berbuah, gitu ya. Nah bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi ini? Kami perusahaan tetap bertanggung jawab atas jika misal bibit tersebut tidak tumbuh, dan kami akan mengganti dengan bibit yang baru. Oh ya, jadi kita tetap mengganti bibit yang akan dikirim ke tersebut, dan kita juga menyediakan layanan konsultasi di customer service. Bagaimana Bapak? Intinya begini ya, kalau saya sebagai juga pengusaha bahwa 5 tahun sudah mentargetkan saya akan mendapatkan keuntungan, gitu kan? Kemudian ada waktu rugi 5 tahun, kemudian Anda ganti lagi misalkan dengan bibit baru, itu kan kerugian waktu harus nunggu lagi setelah 5 tahun, 10 tahun rugi pertama, kemudian ada juga rugi kedua. Hanya cukup dengan misalkan apakah hanya dengan konsultasi saja penggantiannya, karena kan kerugian saya kalau misalkan diganti dari bibit baru untuk berbuah itu harus nunggu 15 tahun kan misalkan. Mungkin ada ide-ide kreatif sehingga permasalahan ini teratasi, gitu maksudnya. Coba jawab dengan ide kreativitas Anda kira-kira dengan cara apa? Daripada lama gue. Jadi idenya itu misalkan Anda kan punya jaminan bahwa 3 sampai 5 tahun akan berbuah. Maka tiap perusahaan itu kan biasanya ada supervisor yang melihat ke lapangannya. Pak ini sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berbuah, kalau namanya belum berbuah, maka sejak 3 tahun pun dia sudah mulai ada tindakan-tindakan. Pendampingan misalkan dengan di perangsang lah, atau misalkan di ya macam-macam kan yang membuka dengan menjadi sayap, atau jika perlu ya di bawah kan gitu. Kekasan kalau di bawah itu udah 10 tahun baru di bawah. Tapi paling tidak ada solusi-solusi yang sebelum itu terjadi itu udah ada tindakan-tindakan. Oh ini vaksinannya kayaknya ini kurang pemupukan, atau ini terlalu ribut nih vegetatifnya sehingga belum berbuat regeneratif misalnya. Jadi ini yang menguji wawasan Anda. Kalau Anda udah nanti di kejadian sebenarnya harus bisa memberikan solusi itu yang logis gitu. Jadi perusahaan itu punya jaminan 3 tahun. Maka ketika 3 tahun itu Anda harus sudah mulai mengevaluasi gaya berbunga ya. Apalagi 4 tahun, 5 tahun misalnya. Begitu dulu. Jadi kami perusahaan akan selalu memantau misalkan gitu ya. Bagaimana sih perjalanan si buah ini? Selain pertumbuhannya bagus juga kan ujung-ujungnya harus menghasilkan. Jawabannya itu mestinya yang apa-apa berlatih cuma nanti untuk punya inovasi jawaban. Nanti kita harus kritis kalau dari lapangan di perusahaan besar. Kan tidak. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, rangkaian acara inti dan diskusi telah selesai.
Terima kasih banyak untuk pemateri atas penyampaian yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang telah aktif bertanya dan mengikuti acara ini sangat antusias sampai akhir acara. Luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Sungguh tidak terasa, waktu kita yang sangat terbatas. Jangan lupa disebarkan nggih Bapak Ibu untuk nantinya saling memberikan informasi kepada petani agar mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar perusahaan CV Tunas Farm bisa berjalan dengan lancar dan sukses untuk kedepannya. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Emre Nara Asidiki, STRP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi limanhu ya rabbana wal hamdu wal syukru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil alamin Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia yang ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini dengan tema temu bisnis pada CV Tunas Farm. Ya Allah ya Tuhan kami, pada temu bisnis ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pertanian. Untuk ini ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan dalam pertanian. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa mungkin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih, dan demikian berakhirlah sudah acara temu bisnis bersama CV Tunas Farm dengan penutupan doa. Kami mengucapkan mohon maaf apabila